dulu, yang penting ada dulu kan. Tapi kemudian setelah kita pikir-pikir, benar kata Tante Mira tadi bahwa tidak semua momen itu pada akhirnya harus dinyanyikan, hanya momen-momen tertentu, dan ternyata momen ini kita rasa lebih impactful kalau misalkan tidak dinyanyikan. Namun akhirnya berupa film scoring dengan melodi terlalu gegabah. Itu dia pertanyaan siang. Terima kasih. Selanjutnya, ya di belakang situ dulu ya, baru nanti ke depan ya. Oke. Silakan nama, media, dan pertanyaannya. Namaku Timothy dari Cinemex. Udah ngedengar ngikutin sarannya Mas Riri di Dolby Atmos, keren banget, serasa nonton konser beneran. Dengar Sherina sama Derby nyanyi, keren si Ana juga. Bisa diceritain nggak Sherina proses pembuatan filmnya? Ini nih kita penasaran semuanya. Thank you. Proses pembuatan film, proses pembuatan musiknya. Oke, siap. Kalau film tadi dari rekap dari 6 preskon yang lalu. Ini bisa satu podcast nih. Karena kita ngerjain ini 3 tahun. Jadi mungkin perbedaannya mengerjakan lagu di sini adalah karena lagu ini diperuntukkan untuk film. Jadi selama filmnya berproses dari pre-production, kemudian production sampai post-production, lagunya pun juga masih kita proses gitu. Walaupun ketika sebelum rekaman, lagunya sudah terekam dengan vokal yang final karena kita harus lip sync di lokasi, jadi udah harus bentuknya seperti itu. Tapi kemudian misalkan orkestranya, live-nya itu baru kita rekam setelah syuting selesai, ketika masuk post-production. Kemudian sambil promo dan post-production itu kita masih mixing juga. Jadi bisa dibilang prosesnya memakan waktu 3 tahun, jadi hence menjadi sebuah podcast yang panjang. Tapi buat aku ini adalah pengalaman yang sangat spesial karena aku merasa diberikan kesempatan oleh Tante Mira dan Om Riri untuk akhirnya bisa mengekspresikan cara bercerita melalui musik. Dan dari naskahnya tersendiri itu sudah memberikan kanvas yang sangat beragam untuk musik yang sangat beragam dan bisa dieksplor. Kita ada setting di Kalimantan, itu sangat menyenangkan untuk dieksplor. Kita bisa eksplor instrumen tradisionalnya seperti sate dan suling yang bisa didengar bukan hanya di lagu Sayu ya, tapi juga ada di film scoringnya. Kemudian kita ada sedikit main-main ke Spanyol yang dinyanyikan dengan indah oleh Isyana dan Chandra. Ada sedikit unsur paso doble dan anggukan ke Kertarajasa yang dulunya Argentina gitu, tapi ada sedikit kemiripannya gitu ya karena sama-sama penjahat yang rakus gitu ya. Jadi aku merasa selama proses pembuatan musik ini aku diberkahi oleh berbagai macam materi yang sangat bisa menginspirasi aku untuk menulis. Dan terlebih lagi film pertamanya lagu-lagunya sangat ikonik, karya Om Elva Soshoria dengan Tante Mira Rosmana, dan itu menjadi acuan dan awal yang bisa membuat aku pada akhirnya jadi terinspirasi juga untuk bercerita di film Petualangan Sherina kedua. Ada Benang Merahnya, ada Yang Kita Balik sedikit, ada lagu yang baru juga gitu ya kayak Sayu, tapi pokoknya ini bisa ada proses ini karena building blocks seperti karya Om Elva, kemudian naskah yang sangat kaya. Dan aku juga terbantu ketika di lokasi, terinspirasi juga ketika lagi syuting gitu ya. Jadi proses yang panjang tapi I think it's worth the not wait, kerjanya gitu. Gitu sih. Yes, itu dia bukan. Terima kasih Sherina untuk jawabannya. Baik, selanjutnya silakan. Ya, boleh namanya silakan Mas Riri. Saya rasa juga Ya. di film ini terutama saya pikir teknologi suara juga sesuatu yang dimanfaatkan betul oleh desain musiknya gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin merasakan tadi kadang-kadang musik bisa berputar gitu ya pada saat-saat tertentu. Saya pikir itu satu hal yang dicapai oleh musik scoring di film ini yang bagus sekali gitu. Saya pikir Sherina mau cerita nggak mandi berapa kali? Dalam prosesnya ya. Baik, terima kasih Mas Riri untuk jawabannya. Baik.